Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Marilah kita pertama-tama untuk memanjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini di hari yang sangat berbahagia kita semuanya bisa kumpul bersama di ruang kelas 5B dalam rangka yaitu pendampingan P2 di SD Cipta Harja, yaitu atas nama Ibu Seri Melinda Tasili yang kebetulan hari ini mendapatkan tugas untuk calon guru penggerak. Dan salawat dan salam marilah kita panjatkan, kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan juga pada kita semuanya yang hadir pada saat ini mendapatkan syafaatul Utsman di yaumil akhir. Amin. Pertama-tama saya sebagai perwakilan dari SD Negeri Cipta Harja yang kebetulan pada hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang ada acara yaitu di daerah Cikalong. Jadi mohon maaf kepada Bapak mentor yang hadir. Jadi Bapak Kepala tidak bisa mengikuti acara kegiatan yang pada saat ini datang. Jadi memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Gilang dari Seman 1 Cikalong Wetan. Alhamdulillah diberikan amanah oleh BPGP Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak untuk mendampingi Bu Seli sebagai calon guru penggerak. Nah, untuk PI, istilahnya PI itu pendampingan individu. Jadi Bu Seli sebenarnya dididik lah istilahnya, dididik oleh 3 komponen. Yang pertama pasir, ya kalau Bu Seli ngejum itu dengan pasir. Ada lagi penguatan materi oleh instruktur dan pendampingan di dunia nyata, karena di dunia maya ya, di dunia nyata oleh saya. Jadi kalau Bu Seli hari Sabtu ke Lembang, nah itu bentuk dari pendampingan atau nama lainnya loka karya. Jadi ada 3 komponen yang dilibatkan. Kalau kemarin kebetulan Bu Sel itu dimonet oleh dinas provinsi yang diwakili oleh cabang dinas 6 di Cipeyum, KCD 6 Cianjur, Bandung Barat. Nah, adapun tujuan saya ke sini, jadi pendampingan itu ada 6 kali. Saya ini pendampingan yang kedua. Kalau yang pertama mungkin sekedar ngobrol-ngobrol, sekedar mengenal lingkungan sekolah. Nah, untuk yang kedua ini, Bu Seli ingin berbagi praktik baik tentang apa yang dipelajarinya di modul 1. Terus juga bagaimana cara menyusun visi misi terkait bagja. Nah, jadi apa itu bagja, bagaimana cara menyusunnya. Terus yang selanjutnya ada istilahnya komunitas praktisi. Jadi kalau dibahasakan oleh kita sehari-hari itu kombel, komunitas belajar. Jadi ciri khas dari pembelajaran yang sekarang itu adanya kombel. Kombel itu tujuannya untuk apa? Untuk merefleksikan pembelajaran, apakah pembelajaran kita itu sudah mengoptimalkan siswa atau belum, dan sarana praktik baik. Kan Bapak Ibu tentu mengisi RHK, melakukan pelatihan mandiri di PMM. Nah, itu sarana sebagai meningkatkan kompetensi kita. Tidak hanya mengejar sertifikat ya Bapak Ibu ya. Kalau sertifikat mungkin bisa diedit ya. Nama tinggal edit aja. Edit beres, tinggal masukkan ke RHK, disetujui oleh Bapak Kepala, udah. Tapi yang intinya meningkatkan kompetensi. Dan Bu Seli ini pun ya alhamdulillah mungkin Cipta Harja boleh berbangga hati ya. Berbangga hati karena Bu Seli itu termasuk CGP termuda
Di Cipta di Bandung Barat. Karena mungkin 97 ya Bu Seli ya. 97 rata-rata CGP yang sekarang itu kebanyakan diisi oleh kepala sekolah. Tujuannya mungkin apa kepala sekolah? Pertama mungkin meningkatkan kompetensi. Yang kedua, ya kita tahu sama tahu mungkin ya, meningkatkan jenjang karir ke pengawas sekolah. Kalau yang anak-anak mudanya untuk apa mengikuti guru penggerak? Pertama untuk keilmuan juga. Yang kedua ada golden ticket untuk PPG. Ya. Kalau sekarang kan plotting yang pertama itu untuk yang udah senior ya, yang senior yang belum PPG. Nah di guru penggerak itu ada jalur khusus guru penggerak. Jadi hanya membuat kumpulan modul, hanya merangkum materi guru penggerak, disanggakeun karena yang sekarang yang mengelola PPG pun BBGP, Balai Besar Guru Penggerak, bukan LPMP lagi ya, dan bekerja sama dengan LPTK kampus-kampus. Jadi karena sudah sinkron, untuk yang guru penggerak hanya membuat rangkuman materi guru penggerak menjadi 3 rangkuman, modul 1, modul 2, dan modul 3 itu sebagai pengganti uji kompetensi. Kalau kita mah dulu nggak dari kelas di video kan dan lain-lain, pokoknya mah sulit banget gitu ya. Nah kalau yang guru penggerak dijadikan uji kompetensinya itu hanya mengumpulkan modul tapi UP-nya mah. Jadi siapa tahu mungkin ibu-ibu yang belum berkesempatan untuk PPG, ingin PPG jalur cepat boleh gitu. Terus bapak-bapak yang ingin meningkatkan kompetensinya sekaligus misalkan ingin jenjang karirnya, maka boleh mengikuti guru penggerak karena nanti mungkin ada pembukaan di angkatan 12. Ini sekilas info saja, promosi. Nah paling saya serahkan untuk selanjutnya ke Bu Seli. Ini saya mengucapkan terima kasih sudah disambut dengan hangat oleh Bapak Ibu di sini semua. Selanjutnya ada hal yang baik yang ingin Bu Seli sampaikan terkait modul-modul yang beliau pelajari di guru penggerak. Mangga Bu Seli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi guru penggerak. Langsung aja ya. Yang pertama, ini ada pertanyaan pemantik. Nah, pertanyaan ini nanti berupa kalimat numpang, yaitu cita-cita untuk murid kita di sekolah. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Sebagai guru tentunya kita punya impian ya terhadap murid, terhadap siswa kita. Siswa kita ingin cerdas, ingin berbakat, mempunyai karakter yang baik, dan lainnya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu sebagai apa gitu di sekolah teh. Nanti saya akan bagikan kertas post-it ini. Kemudian Bapak Ibu mengisi
begitu juga harus sejalan dengan kodrat alam. Kodrat alam teh si anak kodratnya tidituna. Kodrat dari sananya teh emang si anak ini mah kayak gini. Ya, si dia mah misalkan ogok atau punya apa gitu di dalam dirinya. Ogok pintar matematika tapi bedegong misalkan. Oh berarti dari matematikanya itu baik, bisa kita kembangkan. Misalkan punya suka nyanyi ya si anak ini teh punya potensi nyanyi, nanti kita bisa arahkan untuk lomba di FL 2FN. Terus sesuai dengan kodrat zaman, kita juga mengajar di sekolah jangan hanya itu saja, tapi kita harus mengeksplor diri kita agar memiliki kemampuan yang lebih mengikuti perkembangan zaman. Misalkan menggunakan IT atau pembelajaran juga tidak terpaku terhadap buku, tetapi bisa dari internet, dari Komea yang sekarang ada komunitas praktisi di KKG, itu kan kita bisa bertukar pikiran dan hal lainnya. Untuk saya setuju membawa perubahan dan kemajuan. Kita sebagai guru harus bisa membawa perubahan di sekolah, Pak. Yang tadinya si anak etama itu harus ada yang pertama dari tergerak dari hati kita dulu sesuai dengan CGP ya, Pak. Tergerak, bergerak dan menggerakkan. Tergerak dari hati, terus kita bergerak agar sekolah kita bergeraknya ke arah yang positif, kemajuan, tidak stuck di situ-situ saja. Yang keenam, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa murid adalah sumber dari segala kegiatan di sekolah. Lalu sebagai pendidik memberi pelajaran yang realistis kepada peserta didik. Kebersamaan itu penting untuk mencapai suatu tujuan. Paham bahwa tujuan itu sangat penting bagi kehidupan di sekolah. Mendidik itu membutuhkan proses yang panjang. Iya, mendidik itu proses yang panjang. Itu teh menuntut itu kata dari Ki Hajar Dewantara, menuntun teh. Jangan kita harus sabar menuntun si anak tersebut agar potensi yang dimiliki anak tersebut bisa tergali, digali sampai terbentuklah anak itu potensinya ke arah yang lebih baik. Nah, untuk pertanyaan pemantik mungkin cukup ya Pak. Sekarang kita lihat nih, sudah terpampang jelas visi sekolah kita terwujudnya peserta didik yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan berwawasan lingkungan. Apakah visi kita sudah sejalan dengan keinginan kita di sekolah? Sudah sejalan apa belum? Apakah visi kita ada yang mau ditambahkan atau diperbaiki untuk kedepannya mungkin agar sekolah kita lebih maju lagi? Terwujudnya peserta didik yang beriman. Jelas peserta didik harus memiliki iman dan takwa yang nantinya memiliki akhlak yang baik, berakhlak mulia, cerdas, mandiri. Peserta didik bisa memiliki karakter mandiri di dalam kelas. Contohnya punya tanggung jawab akan kehadirannya di kelas itu seperti apa. Berwawasan lingkungan, mungkin wawasan lingkungan ini lebih ke kebersihan ya, kebersihan di lingkungan sekolah, sosialnya ya, bersosialisasi. Kita bersosialisasi mungkin bukan dengan warga sekolah saja, tapi bisa dengan yang ada di luar sekolah, misalkan dengan jajaran desa yang berdekatan dengan RT/RW-nya, dengan komite sekolah, mungkin seperti itu. Nah, saya di sini akan membagikan praktik baik. Mungkin
J-nya jabarkan rencana, dan A-nya atur langsung kita eksekusi. Nih, si B buat pertanyaan pertama. Sebentar lagi. Oh, boleh. Y-nya D. Ambil pelajaran dari mimpi. Dari mimpi dijabarkan rencananya mau apa. Yang terakhir diatur eksekusi. Aku A-nya atur eksekusi. Eksekusi ya. Sudah Pak? Nah, Nah, untuk B-nya yang buat pertanyaan. Buat pertanyaan ini berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kita mau kemana? Pertanyaannya teh mau tentang misalkan berakhir kuliah. Berarti kita teh membuat pertanyaan-pertanyaan agar tercapai nanti visi untuk kedepannya akan kita buat. A-nya itu ambil tindakan memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Jadi kita ambil praktik baik dari misalkan di sekolah luar, pengalaman positifnya, atau misalkan dari guru di SD mana pernah melakukan strategi pembelajaran seperti ini, bisa dilakukan tidak di sekolah kita. Jadi kita mencari contoh baik. itu dibanding. Ya, bisa seperti itu Pak. Yang ketiga itu gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jadi nanti kita membuat dulu prakarsa perubahannya. Prakarsa perubahan yang akan dibuat itu mau apa? Sesuai visi yang nanti akan kita buat. Yang J-nya jabarkan rencana mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Kita identifikasi lagi nih tindakan apa yang harus kita lakukan agar itu terwujud dengan baik, terlaksana dengan baik. Yang terakhir ini atur eksekusi membantu transformasi rencana menjadi nyata, aksi nyatanya. Jadi bukan hanya sebatas bahasa aja, tulisan aja, tapi harus ada aksinya. Sesudah dibuatkan visinya teh harus gimana nih aksi nyata ke depannya, kita teh harus gimana, guru-gurunya, stakeholder yang ada di sekolahnya. Berhubung kita tidak ada waktu untuk membuat visi baru, kita bahas visi yang sudah saya buat. Visi yang saya buat kemarin mewujudkan peserta didik yang berjiwa religius, inovatif, berakhlak mulia, dan bernalar kritis sesuai dengan kodratnya. Prakarsa perubahannya terwujudnya peserta didik yang inovatif dan bernalar kritis dengan meningkatkan literasi siswa di sekolah. Jadi Abi teh mau dengan cara literasi dulu, perbaikannya di literasi sekolah dulu kayak gimana. Nah, ini tahapan bagiannya Pak Bu. Nah, ya prakarsa perubahannya yang tadi ya, terwujudnya peserta didik yang bernalar kritis dengan meningkatkan kemampuan literasi siswa di sekolah. Nah, buat pertanyaan ada clue-nya. Jadi kumaha buat pertanyaan ini nggak usah bingung. Ada, jadi nanti teh alur budgetnya kosong Pak. Ini nanti kita buat. Berhubung nggak akan cukup, jadi kita bahas yang sudah ada aja. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan, kekuatan, aset, potensi, peluang, mengidentifikasi tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa. Biasanya hanya satu atau dua saja secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Anu tadi teh dirumuskeun heula kita prakarsanya mengambil apa. Tindakan yang diharapkan pada tahap ini dapat dilakukan untuk menggalang atau membangun tim perubahan, mendapatkan dukungan serta konfirmasi tingkat prioritas atau urgensi dari prakarsa perubahan yang dibuat. Nah, pertanyaannya di sekolah kita mau bikin pertanyaannya tentang literasi apa? Yang apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Yang pertama, jawaban saya mencari tahu inspirasi kegiatan literasi dari sekolah lain atau dari sumber lain, misalnya dari internet. Kegiatan literasi di luar sekolah kita kayak gimana, kita bisa contoh atau kita bisa modifikasi agar bisa berjalan di sekolah kita dengan baik sesuai dengan sesuai dengan yang ada di sekolah kita gitu. Jadi kita juga harus pertimbangkan hal ini baiknya kalau dilakukan di sekolah kita. Jangan asal ambil keputusan tapi sudah melihat kondisi sekolah kita sendiri.
kekuatannya gimana? Pertanyaannya, kegiatan apa yang sudah dilakukan di sekolah untuk meningkatkan kemampuan literasi? Nah, kegiatannya yang pertama mendata kegiatan literasi yang pernah dilakukan di sekolah. Kita data dulu ya, misalkan ada di kelas-kelas yang melakukan kegiatan literasi, misalkan 15 menit sebelum jam pelajaran, atau ada di 1 minggu khusus nih kita lakukan kegiatan literasi. Ya, kebiasaan, betul Pak. Yang kedua, siapa saja yang sudah berupaya membuat suatu kegiatan untuk meningkatkan literasi siswa? Si literasi teh membuat suatu kegiatannya teh gimana? Siapa saja? Mendata rekan sejawat. Rekan sejawat kelas 1 ada literasi nggak? Kelas 2 ada literasi nggak? Misalkan kayak gitu. Kegiatan meningkatkan literasi siswa. Yang ketiga, mendata sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Literasi mungkin butuhnya apa? Buku. Kalau misalkan bukunya nggak ada, apakah akan berjalan literasi di sekolah? Tentu tidak. Makanya kita harus menyiapkan buku-buku untuk kegiatan literasi siswa di sekolah. Yang ketiga, gali mimpi. Diharapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada tahap ini dapat digunakan untuk menyusun narasi koleksi bila mana prakarsa perubahan telah terwujud, membuat bayangan atau gambaran di masa depan. Gambaran di masa depan akan seperti apa kalau literasi diterapkan, misalkan. Nah, pertanyaannya, kegiatan seperti apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi siswa? Kan tadi kita mau membuat literasi, untuk meningkatkannya bagaimana? Yang pertama, menggali informasi dari berbagai pihak tentang kegiatan literasi yang mampu meningkatkan daya literasi siswa. Kita bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan pengawas sekolah, dengan komite sekolah, bahkan dengan guru-guru kelasnya, agar kita tahu. Dalam KKG. Ya, bisa dalam KKG juga. Juga yang kedua, menggali pendapat atau keinginan dari siswa tentang kegiatan literasi. Kita gali, apakah siswa ini suka membaca enggak? Tentunya banyak yang nggak suka, yang membaca bosen lah, membaca kayak gitu-gitu aja. Nah, kita gali keinginan siswa kayak gimana agar kegiatan literasi ini berjalan dengan baik. Yang terakhir, yang keempat, jabarkan rencana. Pertanyaan ini tahap diharapkan dapat membantu mengidentifikasi tindakan konkret atau menjabarkan langkah-langkah yang diperlukan. Kita jabarkan lagi langkah-langkahnya itu kayak gimana. Pertanyaannya, bagaimana cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa? Caranya biar kegiatan literasi siswa itu berjalan dengan baik, gimana caranya nih? Tentu harus punya cara kan, nggak mungkin sekonyong-konyong langsung aja bisa berjalan dengan baik. Tentunya harus ada prosesnya, caranya. Yang pertama, membuat kegiatan literasi berbasis digital. Itu bisa menarik Pak Bu. Kadang anak-anak kan buku bosan ya. Dengan digital, kita tampilkan buku misalkan di PowerPoint. Kegiatannya buku untuk anak kelas 1, 2, kelas 6 biasanya buku cerita bergambar yang ada gambarnya agar menarik minat siswa. Memanfaatkan atau memaksimalkan perpustakaan, ruang baca, pojok baca di sekolah. Bisa tuh, kayak di sini di kelas 5B sudah ada pojok baca. Bisa dimanfaatkan untuk membaca literasi, program literasinya bisa. Memanfaatkan media sosial atau website untuk mendukung kegiatan literasi. Ya, jadi sosial media itu bukan untuk happy aja. Tapi di bawah juga ada Bu. Di kelas. Oh ya, di kelas 6 ada. Ada. Ya. Di bawah kawan asam gitu ya. Oh, di bawah pohon rindang ya Mas, sambil baca buku, akhir sambil makan, repet banget. Nah, dari sosial media, ya jadi sosial media itu kita bisa mengikuti perkembangan zamannya. Yang terakhir, atur eksekusi. Ayo eksekusi bersama-sama. Masa udah dibuat, udah dibahas, udah ditentukan arahnya
diberi reward. Betul, bisa kita dengan memberikan reward ya Pak. Anak yang sudah membaca sampai beres satu buku bisa kita kasih bintang ya Pak. Itu salah satu penghargaan yang bisa kita apresiasi. Anak Pak dikasih bintangnya atau dan jika guru mah beda dari tongku bintang kuah lain. Kenapa dulu? Kudu beda merah kepingpingan. Nah, yang keempat, evaluasi dilakukan dengan menerapkan refleksi terhadap semua pihak yang terlibat. Kita refleksikan apakah kegiatan ini akan berjalan baik. Kita refleksikan bersama ya kekurangannya apa, kelebihannya apa, kita refleksikan bersama. Nah, alhamdulillah inilah rencana bilangan perubahan berdasarkan Nasbat Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak kepada murid sesuai dengan kodratnya. Nah, saya mau nanya nih Pak, Bu, apakah visi sekolah kita sudah relevan dengan realitas yang ada? Coba, Pak Cece. Sudah ada. Sudah. Sudah ada. Apa? Contohnya tadi dalam berakhlak mulia, kita di sini sudah menjalankan ada kebiasaan praktek untuk mencetak supaya anak menjadi murid yang itu ada kebiasaan secara Jumat, yaitu praktek sholat dua bersama dan juga menghukum. Yang wujud untuk menjawab dari sisi yang Anak kuliah ya Pak? berakhlak. Anak kuliah. Ayo, ada lagi di poin berwawasan lingkungan atau di poin mandiri? Ada lagi? Alhamdulillah anak-anak sudah mandiri, sudah memperhatikan tentang kebersihan lingkungan, sehingga sudah punya rasa tanggung jawab untuk mengamankan kebersihan keluarga masing-masing. Berarti sudah relevan ya? Alhamdulillah. Mungkin untuk kedepannya kita bisa perbanyak visi yang lebih berarah kepada murid, memihak kepada muridnya mungkin ya, agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga. Nah, kita refleksikan bersama ya Pak, pembelajaran kita tadi alhamdulillah sudah selesai. Saya memberikan materi pembelajaran, memberikan materi tentang visi guru penggerak. Bagaimana tahapan cara membuat visi penggerak itu? Yang pertama dengan menggunakan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan Bagja tadi apa? B-nya ada yang ingat apa? Buat Pertanyaan. A-nya ambil ya. Gali mimpi. J-nya jawaban rencana. A-nya atur eksekusi. Ya. Mungkin terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia meluangkan waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam kembali kepada warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Dr. Inquiry Inquiry apresiatif. apa sih? Tidak ada sebutannya dulu. Maka kalau mau tanya jawab Kapan? terima kasih Bu Seli dan rekan-rekan guru di SDN Cipta Arja yang sudah merefleksikan visi misi sekolah, terus sudah tadi Bu Seli sudah memaparkannya dengan baik, dengan semangat sekali, sepertinya berapi-api sekali, meskipun bajunya warna ungu tapi berapi-api sekali. Nah, izin ya Bu Seli untuk membuat garis tegas yang menegaskan. Nah, ada inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Jadi kita bisa menilai sesuatu dari sisi positifnya. Misalkan tidak semua anak pintar itu dinilai dari matematika. Kadang tadi kalau ada yang pintar menyanyi, ya kita bisa arahkan menyanyi tentu dengan penguatan di matematika. Jadi ya, kita bareng-bareng ya. Terkadang saya juga suka judgmental itu, oh ini mah anak tidak bisa matematika berarti bodoh atau apa. Nah, seperti kita mengajarkan harimau untuk menyelam tentu tidak seapik ikan. Jadi kita bisa melihat, menggali potensi anak itu dari hal-hal positif yang dimilikinya. Gitu. Terus
Yang dipraktikkan Bu Seli hari ini adalah komunitas praktisi. Apa itu komunitas praktisi? Yaitu Kombel Tea. Jadi diharapkan ini mah dari visi atasnya ya. Visi atasnya itu diharapkan setiap sekolah ya minimal seminggu sekali melakukan kombel. Kombelnya mah yang instrukturnya boleh siapa aja, menyampaikan apa saja, menyampaikan praktik baik apa saja untuk kemajuan sekolah. Jadi jangan sampai di sekolah itu hanya membahas gaji cair, serti kapan cair, tamsil, kapan mendarat dan lain-lain. Jadi lebih baiknya gitu. Ada satu hari di seminggu itu menyampaikan praktik baik. Oh ini Bapak Ibu, saya punya praktik baik es blinking yang bisa meningkatkan kehangatan di dalam kelas, siswa lebih aktif dan lain-lain. Oh Bapak Ibu, Abi punya aplikasi yang baru nih, aplikasi yang ber-AI, katanya menggunakan AI yang bisa meningkatkan minat belajar siswa. Karena guru zaman sekarang mendidik generasi yang berbeda Bapak Ibu. Mendidik generasi alfa dalam artian generasi yang tumbuh dengan teknologi. Kalau mau mengakses pengetahuan, sekedar pengetahuan, sebenarnya tidak memerlukan kita. Bisa lewat Bardi, lewat ChatGPT dan lain-lain. Tapi guru tugasnya the next level, yaitu menjadi fasilitator, memaksimalkan potensi mereka, mengarahkan mereka maunya gimana, menumbuhkan potensi yang sudah ada hingga berkembang lebih baik lagi. Apalagi guru SD, saya sangat kagum dengan guru-guru SD. Kagumnya seperti apa? Saya pernah KKN seminggu di SD dan ternyata tidak kuat Bapak Ibu. Dan ternyata tidak kuat. Dan ayah saya juga guru SD, sangat-sangat mengagumi guru SD. Bahkan di luar negeri guru SD itu pendidikannya harus lebih tinggi daripada guru yang lain. Kenapa? Karena membentuk fondasi. Namanya fondasi rumah kan harus kuat ya. Mungkin saya mah guru SMA hanya ngagegelis ya, ngagegelis ngecat tadi itu, dibuat dari keramik dan lain-lain. Tapi guru SD membuat fondasi. Yang namanya fondasi kan harus kuat, harus pancung. Makanya salah satu guru yang saya kagumi yaitu guru SD gitu. Kelas 1, apalagi kelas 1 dan kelas bawah, kelas atas ya. Itu fondasinya kuat banget ya. Pahalanya insya Allah berlipat ganda banget. Saya bisa baca juga berkat guru SD. Saya bisa berbicara di sini berkat peran-peran dari guru SD tanpa mengecilkan guru SMP, guru SMA dan guru di universitas. Itu jadi Bapak Ibu pahalanya luar biasa. Hanya tadi ada pada zaman sekarang tidak mungkin kan kita memukul lagi siswa ya. Seperti Bapak mungkin yang pengalamannya mengajarnya udah luas, tidak mungkin nyepretan siswa. Nanti ada ahli kuasa hukumnya ke sini. Wah, siswa saya ditangannya jepret sampai merah. Kita yang menangis. Jadi kita harus ngigelan zaman istilahnya, ngigelan zaman dengan menjadi fasilitator murid kita untuk mengembangkan potensi yang mereka punya. Jadi guru itu tidak hanya menjadi matahari tunggal atau sumber keilmuan itu hanya satu dari guru, tapi memfasilitasi. Seperti yang Ki Hajar Dewantara ucapkan, Ingarso Situwodo, Iman Jawa Bungkasa, kalau kuliah ada. Jadi ini mah bukan mengajarkan Bapak Ibu yang sudah ahli berenang. Ya. Saya yakin sudah ahli berenang, saya mah masih gaya batuk Bapak Ibu. Masih gaya batuk. Ini mengingatkan merefresh kembali. Dan Bu Seli juga tidak memposisikan diri sebagai orang yang paling tahu, tapi kebetulan diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu yang lebih awal. Bapak Ibu, mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih Bu Seli, terima kasih juga rekan-rekan dari SDN Cipta Hadi yang sudah menyimak sekaligus aktif dalam merefleksikan isi sekolah dan tadi Bagja. Jadi Bagja ini sebenarnya tidak hanya untuk manajemen sekolah menentukan visi. Misalkan saya ingin kurus ya, saya ingin kurus, membuat prakasa perubahan, ingin kurus turun 15 kilo, bisa dengan membuat Bagja, buat pertanyaan, kenapa sih saya ingin kurus? Bagaimana sih caranya gitu?
Jadi ini membuat alur tersistematis. Nah, ini Ya, jadi eksekusi. Ya, jadi alur eksekusi. Ini bisa diterapkan dimanapun. Misalkan ibu ini punya anak yang cerdas, misalkan bisa diterapkan. Atau mungkin ada yang masih single ingin punya anak yang cerdas, dimulai dari pilih pasangan berarti. Untuk diganti, bapak ibu jangan diganti. Itu sudah terlanjur mah. Gitu, lampu cekeuinya mah. Bayadi kan diganti. Jangan diganti itu. Itu kan sudah membuat pertanyaan dan pernyataan gitu ya. Ya maka Bu Seli tiada ditutup oleh Bu Seli. Sekian dari penguatan dari saya. Sekali lagi terima kasih sudah disambut dengan baik. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau ada yang berminat jadi guru penggerak bisa gabung gitu ya. Apapun nanti misalkan Pak ganti menteri ganti program enggak, apapun nanti programnya ya dalam rangka gelar zaman dan ambil ilmu kita ikuti saja gitu. Daripada mengutuk kegelapan dengan nyalakan pemerintah, lebih baik kita menyalakan lilin-lilin gitu ya, biar menerangi pendidikan daripada mengutuk kegelapan. Aduh kiwain guru menjaga gajinya angker dengan loba misalkan dengan PMS dan lain-lain. Nah daripada mengutuk kegelapan, lebih baik kita barengan mengupdate kemampuan diri. Maka Bu Seli